Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membagi qiyas, ada istitsnai dan ada iktirani. Kemudian al-iktirani sempat kita bagi secara ringkas menjadi iktirani hamli dan iktirani syarti. Tergantung apakah yang menyusun qiyas itu adalah qadhiyah hamliyah atau yang menyusun adalah qadhiyah syartiyah. Kalau yang menyusun adalah qadhiyah hamliyah, keduanya yaitu sughra dan kubronya adalah qadhiyah hamliyah, maka disebut iktirani hamli. Tapi jika tersusun dari qadhiyah syartiyah semua atau gabungan antara hamliyah dan syartiyah, maka qiyas tersebut disebut qiyas iktirani syarti. Malam hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan kita pada al-iktirani al-hamli. Jadi al-iktirani al-hamli sebenarnya merupakan qiyas yang cukup sederhana. Nah, sebelum kita masuk kepada hudud atau batasan atau bagian-bagian qiyas iktirani hamli, saya akan beritahukan satu rumus yang untuk mempermudah kita mengingat iktirani hamli, yaitu qiyas iktirani hamli menggunakan rumus setiap A adalah B dan setiap B adalah C, maka setiap A adalah C. Perhatikan di sini ada A yang kemudian dihubungkan dengan C melalui B. Di sini B terulang dua kali. A adalah B, B adalah C. Perhatikan pada qadhiyah yang pertama A adalah B. Itu ada B di situ sebagai mahmul. Kemudian qadhiyah yang kedua setiap B adalah C misalkan. Itu B disebut lagi sebagai maudhu. Nah, di sini B sebagai penghubung antara qadhiyah pertama dengan qadhiyah yang kedua. Karenanya dalam hududnya atau unsur-unsur daripada qiyas iktirani hamli itu disebutkan di sini al-iktirani al-hamli hududuhu, ya, hudud makna harfiahnya, hudud adalah batas, batasan-batasan. Tapi yang dimaksud di sini adalah unsur-unsur yang membentuk qiyas iktirani hamli. Kalau kita kemarin mengenal ada sughra dan kubro. Sughra adalah qadhiyah yang mengandung makna khusus, dan kubro adalah qadhiyah yang mengandung makna umum yang kemudian dihubungkan dengan satu penghubung. Nanti kita akan lihat pada pembahasan kita malam hari ini. Tanqasimu hududul iktirani al-hamliyu, dibagi hudud atau unsur-unsur. Kalau di sini unsur-unsur iktirani hamli artinya qiyas iktirani hamli ila thalathati aqsam, itu dibagi tiga. Jadi ada tiga unsur yang membentuk qiyas iktirani al-hamli. Yang pertama adalah al-awsat. Awsat adalah yang di tengah. Wa huwal haddul mutakarrir fil muqaddimatain, yaitu unsur yang terulang pada dua muqaddimah itu. Ya, tadi dalam rumus kita A adalah B, B adalah C, yang terulang adalah B, maka B itu namanya awsat. Ya, jadi Ali adalah manusia. Setiap manusia akan mati. Perhatikan di sini, manusia terulang. Ali adalah manusia dan setiap manusia akan mati. Nah, manusia, mafhum manusia dalam hal ini disebut dengan awsat yang terulang di dalam dua muqaddimah, yaitu dalam sughra dan kubronya. Yang kedua namanya asghar. Asghar adalah had atau unsur yang disebutkan dalam sughra saja. Dalam hal ini A. Nah, itu namanya asghar, terletak dalam sughra A. Ya. Kemudian yang ketiga al-akbar, wa huwal haddul madhkur fil kubra faqat, yaitu had yang tersebut dalam kubra saja, yaitu C. A adalah B dan setiap B adalah C, maka A adalah C. A itu namanya asghar, C itu namanya akbar,
dan B yang terulang 2 kali disebut dengan ausat, atau yang menghubungkan, sebenarnya yang menghubungkan antara dua qadhiyah. Nanti dalam rumus matematikanya itu yang B bisa dicorek dan ketemu natijah. Ya, B dicorek pada kedua mukadimah yaitu sugro dan kubro, maka ketemulah natijah atau hasil atau result ya dalam hal ini. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan dipahami ya untuk masalah hudud ini. Jadi A, ingat-ingat A adalah B, B adalah C, maka A adalah C. Nah, di sini ada 3 unsur yang disebutkan hudud, yaitu ausat, asghar, dan akbar. Ausat yang terulang, asghar yang disebutkan pada sugro, akbar yang hanya disebutkan pada kubro. Di sini ada kaidah umum untuk qiyas iktironi al-hamli. Kita akan baca, perhatikan. Li ajli ayyakunal qiyasul iktironi muntijan, agar qiyas iktironi ini memberikan hasil, wajib harus ayatawafar, terpenuhi alama yali, terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, takarrurul haddil ausat. Jadi terulangnya ausat, ini harus terulang supaya untuk menghubungkan antara qadhiyah pertama dan yang kedua. Jadi dalam hal ini misalkan B, dalam rumus itu B, A adalah B, setiap B adalah C, maka B ini harus terulang, ada takarrur. Yang kedua, an la yata'allaf min salibata, yang tidak boleh dalam qadhiyah iktirani syarti sugro dan kubronya sama-sama negatif atau salibah, nanti tidak akan memberikan hasil yang pasti ya. Dan itu tidak bisa digunakan dalam argumentasi ketika tidak memberikan hasil yang pasti pertanggungjawabannya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi tidak boleh salibah ya, dua-duanya kubro dan sugronya tidak boleh qadhiyah salibah. Yang ketiga, alla yata'allaf min juz'iyatain, ini juga tidak boleh di dalam qiyas iktirani hamli ini itu tersusun dari 2 juz'i, sebagian dan sebagian. Sebagian A adalah B, sebagian B adalah C. Ya, itu dalam satu kondisi mungkin bisa benar, tapi ada nanti contoh-contoh yang tidak bisa diterapkan, tidak menghasilkan. Qiyas itu tidak menghasilkan. Dan dalam mantik ketika ada kondisi di mana tidak seperti biasanya, ada istitsna, ada pengecualian, maka di situ bukan lagi kaidah mantik, bukan lagi kaidah logika, karena al-aqliyat ghair qabilah lil istitsna, bahwa masalah logika tidak bisa ada pengecualian. A adalah B, jika itu memang kaidah logika, maka tidak boleh ada kondisi di mana A bukan B. Yang keempat, ini nanti ada rinciannya. An la yata'allafa, untuk tidak tersusun min sugro, sugronya salibah, wa kubro juz'iyah, kubronya juz'iyah. Ini tidak akan menghasilkan hasil yang konsisten kebenarannya. Jadi tidak boleh tersusun dari sugronya, yaitu qadhiyah pertamanya, sugronya salibah dan kubronya juz'iyah, itu enggak boleh. Ya. Misalkan jadi A bukan B, kemudian sebagian B adalah C, itu nanti tidak akan menghasilkan hasil yang konsisten. Jadi dalam mantik itu disebut tidak bisa digunakan. Barangkali suatu saat antum menemukan bahwa itu resultnya, natijahnya itu benar. Nah, tapi perlu diketahui bahwa mantik tidak hanya melihat kebenaran satu kasus, sementara menutup mata dari penerapan kaidah itu tidak pas di kasus yang lain. Nah, sehingga konsistensi kebenaran itu harus dipertahankan. Kalau tidak bisa, maka di situ bukan lagi kaidah akliyah, bukan lagi kaidah logika. Yang kelima, antakuna natijatuhu tabi'atan,
natijahnya, resultnya, hasilnya harus mengikuti li'ad'afil muqaddimatain, yang terlemah dari dua muqaddimah, dari sughra dan kubro. Apa maksud yang terlemah? Yang terlemah adalah misalkan salibah lebih lemah daripada mujabah, artinya negatif lebih lemah daripada positif. Kemudian juz'iyah lebih lemah dari kulliyah, yang parsial lebih lemah daripada yang universal, yang khusus lebih lemah dari yang umum. Itu maksudnya lemah. Jadi antakuna natijahnya atau hasilnya tabi'ah mengikuti li'at afil muqaddimatain, dua muqaddimah di antara kedua muqaddimah itu yang paling lemah. Mungkin ini di sini ada keterangan di bawah. Oh ya, ini ada. Wa makna dan artinya, arti lemah itu idza kanat ihda muqaddimataihi salibatan, jika salah satu dari dua muqaddimahnya itu salibah, yajib maka wajib antakunan natijah hasilnya salibatan, hasilnya juga salibah karena mengikuti yang terlemah. Li'anna salibah ad'afu minal mujabah, karena salibah negatif lebih lemah dari positif. Wa idza kanat ihda muqaddimataihi, dan apabila salah satu dari dua muqaddimahnya juz'iyah, maka yajib harus antakunan natijah hasilnya juz'iyatan, hasilnya juga juz'iyah. Kenapa? Li'annal juz'iyah, karena juz'iyah ad'afu lebih lemah minal kulliyah, dari universal atau dari yang umum, ya, dari kulli. Ala kulli hal, saya kira bisa dipahami ya beberapa kaidah ini. Ini tentunya nanti rinciannya akan kita temukan di dalam kitab mantik berikutnya. Insya Allah setelah ini kita akan masuk ke dalam kitab mantik mudhafar. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan. Di sana banyak rincian mengenai hal ini. Ini sebagai muqaddimah mantik saja, pengantar ilmu mantik, supaya kita paham beberapa istilah. Sehingga mohon dimaklumi kalau dalam pembahasan pengantar ini memang ada beberapa yang tidak didetailkan, dirinci pembahasannya atau keterangannya, karena ini pengenalan terlebih dahulu, baru nanti insya Allah kita masuk kepada kitab mantik. Dalam hal ini kita akan menggunakan insya Allah kitab mantik karangan Syekh Ridho Mudhafar, yang kemudian dikenal dengan mantik Mudhafar. Dan kalau insya Allah, jika Allah menghendaki, kita akan laksanakan majelis ta'lim mantik mudhafar secara live streaming, supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa terakomodir dengan lebih baik dan bisa langsung dijawab. Mengingat kadang seringkali kita miss beberapa komen dan pertanyaan di kolom komentar. Saya kira untuk mantik mudhafar akan sangat efektif kalau kita gunakan live streaming untuk majelis taklim kita. Tinggal nanti kita menentukan kapan akan dilaksanakan. Dan saya kira kita harus bersabar, kita harus selesaikan dulu muqaddimah ini agar nanti kita masuk ke mantik mudhafar tidak terlalu gagap mengenai istilah-istilah mantik. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Bagaimana cara beristidlal? Saya kira cara beristidlal atau cara berargumentasi dengan qiyas iqtiron hamli itu saya kira sudah jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Kita pakai rumus A adalah B, setiap B adalah C, maka A adalah C. Itu sesimpel itu cara kita beristidlal. Kita lihat saja, kita baca saja pada kitab ini. Hiya an ya'mad al-mustadil ila ta'lifi qadhiyatin, yakni mustadil, si orang yang ingin mengargumentasikan satu kasus itu dia bersandar kepada ta'lif qadhiyatin, kepada penyusunan qadhiyah. Ahad unsuraiha huwal juz'i wa yadawuha sughral qiyas. Jadi meletakkan salah satu unsurnya, unsur juz'i, dan meletakkannya dalam sughra qiyas. Misalkan juz'i saya bilang Ahmad adalah manusia. Berarti kan ini Ahmad hanya juz'i. Saya letakkan dulu sebagai sughra.
Ya, muqaddimah pertama namanya sughra. Ahmad adalah manusia. Kemudian saya lanjutkan dengan meletakkan muqaddimah yang lain. Tsumma Ahmad kemudian bersandar lagi ila iltimasil qaidatil kulliyah. Kalau tadi juz'iyah, sekarang menggunakan kaidah kulliyah allati tantabiqu alal juz'i, yang bisa diterapkan kepada juz'i ba'da ta'akud, setelah memastikan min annaha, bahwa qadhiyah tersebut burhina telah diargumentasikan, telah dibahas, telah dihasilkan satu kesimpulan kepastian ala sidqiha, atas kebenarannya fi mahalliha. Sebenarnya ini bukan milhiha tapi fi mahalliha. Ini salah cetak ini. Fi mahalliha. Jadi sudah harus terbukti dulu bahwasanya qadhiyah itu qadhiyah yang benar, muqaddimah itu. Misalkan saya mengatakan Ahmad adalah manusia, itu jelas ya, semua orang tahu. Kemudian setiap manusia pasti mati, atau setiap manusia butuh minum. Nah, di sini saya harus yakin bahwa setiap manusia butuh minum itu merupakan qadhiyah yang benar. Sebelum ini dipastikan kebenarannya, maka ada potensi bentuk kiasnya benar, tapi natijahnya salah. Jadi bukan bentuk kiasnya yang salah, tapi muqaddimah, salah satu muqaddimahnya terutama biasanya yang kubro, itu salah. Maka akan terbentuk kiasnya benar, tapi karena kesalahan salah satu muqaddimah menjadi salah. Misalkan sebagai contoh, minuman khamar, misalkan khamar itu memabukkan. Khamar itu memabukkan. Dan setiap yang memabukkan warnanya merah, maka khamar warnanya merah. Secara bentuk kias betul, tapi ternyata kita lupa bahwa ada bagian daripada kias, yaitu kubronya, yaitu setiap yang memabukkan warnanya merah itu diragukan kebenarannya, atau bahkan dipastikan kalau itu salah. Maka di sini hasilnya akan salah. Hasil salah bukan karena susunan kias yang salah, tapi bagian-bagian unsur-unsurnya yang belum dipastikan kebenarannya, atau bahkan unsur-unsurnya itu asal-asalan. Dan nanti kias, ketika kita membentuk kias, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu konstruksi kias, bentuk kias, juga unsur-unsur yang membentuk konstruksi itu. Nah, ketika tidak diperhatikan salah satu atau kedua-duanya, ya kita bisa menyusun kias. Bisa aja kiasnya, konstruksinya benar, tapi unsurnya salah. Atau unsurnya benar, konstruksinya yang salah. Konstruksi itu nanti akan dibahas dalam bentuk askal atau syakal, atau bentuk-bentuk kias ya. Bentuk-bentuk kias iktironi hamli. Nanti setelah pembahasan ini, insyaallah. Jadi harus ba'da ta'akud, harus meyakinkan bahwa itu benar, harus dipastikan bahwa itu benar. Misalkan di sini dicontohkan laukanat al-qaidah minal qawaidil ammah. Kalau sekiranya satu kaidah dari kaidah-kaidah umum fil riyadhiyat, dalam matematik, al-fisika, fisika, atau geografi, atau tabi'iyah, atau geografi alamnya. Faqabla an yudrijuhal mustadil, sebelum orang yang berargumentasi itu ingin memasukkan sughra yang merupakan matan atau redaksinya adalah riyadhiyat, fisika dan sebagainya, pokoknya biologi juga. Sebelum orang yang ingin berargumentasi itu memasukkan ke dalam kias, alaihi, dia harus an yata'akkad, memastikan min sihatiha, kebenarannya, wasidqiha, dan kebenarannya, shadiq, fi mahalliha, pada bidangnya masing-masing, yaitu harus dipastikan secara matematik ini disepakati benar, kemudian secara fisika, geografi dan seterusnya.
Itu harus dipastikan dulu, karena mantik tidak membahas fun-fun yang seperti itu, tidak membahas bidang-bidang seperti itu, ya, tidak membahas jurusan-jurusan seperti itu. Mantik membahas konstruksinya. Jadi harus dipastikan dulu bahwa unsur-unsur pembentuk kias atau pembentuk sugro dan kubro harus dipastikan kebenarannya. Jadi sugronya dan kubronya harus dipastikan kebenarannya. Wa ba'da iltimasil qaidatil kulliyah, dan setelah mendapatkan kaidah kulliyah, wa ta'akkad, dan memastikan min sidqiha kebenarannya, yudrijuha, mulailah ia memasukkan kubrol qiyas sebagai kubro al-qiyas, sebagai al-kubro, muqaddimah yang disebut dengan kubro. Dalam hal ini misalkan setiap manusia butuh minum, itu namanya kubro, ya. Thumma, setelah itu, ya'mid ila istikhrajin natijah, kemudian ia bersandar untuk mengeluarkan hasil atau mendapatkan natijah, mendapatkan hasil. Wadzalika bi an yu'allifaha, caranya adalah dengan si orang yang ingin mengargumentasikan itu, melakukan kias itu, bi an yu'allifaha, menyusunnya, minal asghar wal akbar, ingat ada asghar dan akbar, biwat il asghar, dengan meletakkan asghar sebagai maudhu'an, wal akbar mahmulan. Ingat ya, A adalah B, setiap B adalah C. Maka sekarang natijahnya nanti bahwasanya maudhu' yaitu A, mahmulnya adalah C, ya. Perhatikan di sini. Paham ya, saya kira ini ya. Bi an yu'allifaha, menyusunnya, minal asghar, dari asghar, wal akbar, dan akbar, ya. Biwat il asghar, meletakkan asghar sebagai maudhu', wal akbar sebagai mahmulan. Fal istikhrajin natijah minal mithalil ati, maka untuk misalkan menghasilkan natijah, menghasilkan result pada contoh berikut, misalkan al-hadidu ma'din, besi itu barang tambang, wa kullu ma'din unsur basit, dan setiap barang tambang itu adalah unsur sederhana. Nah, ini perhatikan di sini ada yang terulang, apa? Ma'din. Ya. Ini nanti hasilnya al-hadid sebagai maudhu', unsur basit sebagai mahmul. Dan ini yang namanya menghubungkan antara qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua, ya, yaitu ausat. Nakhudul asghar, kita ambil asghar al-hadid, yaitu hadid maudhu'an sebagai maudhu'. Ingat ya, maudhu' mahmul antum harus sudah paham dulu, kita sudah bahas, lihat video-video sebelumnya. Wa na'khud, dan kita ambil, atau gini aja, maudhu' adalah yang dihukumi, mahmul itu hukumnya, ya, untuk mempermudah saja. Wa na'khudul akbar, kemudian kita ambil al-akbar, ingat tadi unsurnya ada asghar, akbar, dan ausat. Wa na'khudul akbar, kita ambil akbar, yaitu unsur basit, mahmulan sebagai mahmul. Wa nu'allif minhuma, dan kita menyusun dari keduanya qadhiyatun natijah, qadhiyah yang memberikan natijah atau sebagai natijah, yaitu al-hadid unsurun basit. Besi itu adalah unsur sederhana. Jadi sebenarnya simpel saja. Jadi rumus yang tadi saya sampaikan, A adalah B, setiap B adalah C, maka A adalah C. Itu aja sebenarnya. Nanti kalau kita dalam tulisan, kita bisa mencoret ausatnya, maka ketemu maudhu' dan mahmulnya dalam bentuk yang sederhana. Nanti kita akan temukan juga syakal-syakal yang lain soalnya. Nah, khulasah atau kesimpulan, ya, ringkasan. Wal khutuwatil lati tutba' fil istidlal bil qiyas ya mayali. Langkah-langkah yang diikuti di dalam argumentasi dengan kias ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'yinul matlub. Tentukan yang mau kita hasilkan apa, yang ingin kita
jadikan result apa. Kita ingin tahu, yang ingin kita tahu apa. Yang kedua, ta'lif sughra ihda unsurihil juz'i, maka menyusun muqaddimah pertama yang namanya sughra ya, yang isinya asghar dan awsat tadi. Sughra ahad unsurihil juz'i, yang salah satu unsurnya harus juz'i, al-matlub ma'rifatu hukmihi, yang ingin kita tahu hukumnya dia. Jadi ketika saya mengatakan Ahmad adalah manusia, nah kita ingin tahu Ahmad ini apakah dia butuh minum apa enggak. Maka saya menyusun Ahmad adalah manusia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang ketiga, ta'lif kubro minal qaidatil kulliyah, saya ambil kubro dari kaidah kulli universal allati tantabiqu alal juz'i, yang ada hubungannya dengan juz'i. Ba'da ta'kid min sidqiha, setelah saya meyakini tentang kebenarannya, yaitu apa? Setiap manusia harus yakin dulu yang pertama bahwa Ali itu bagian daripada manusia. Ya, Ali adalah manusia. Setiap manusia itu harus yakin, setiap manusia itu butuh minum. Ya kan? Itu kita sudah sampai pada tahap yang ketiga, itu menyusun kubro. Sugronya adalah Ahmad adalah manusia, itu sugro. Kubronya setiap manusia butuh minum. Maka yang keempat, istikhrajin natijah, mengeluarkan atau menghasilkan natijah bita'lifiha, dengan menyusun natijah minal asghar sebagai maudhu wal akbar sebagai mahmul, artinya kita mencoret awsat, coret saja awsat, maka kita temukan hasilnya ala Muhammad butuh minum. Muhammad butuh minum. Jadi Muhammad adalah manusia, setiap manusia butuh minum, maka Ahmad butuh minum. Ya. Nah, ini ada tanbih. Ada tanbih, ada peringatan. Perhatikan di sini, natijatul qiyas daiman. Oh, ini yang tadi. Natijatul qiyas, hasil daripada qiyas daiman selalu tatba, mengikuti ad'afal muqaddimatain, di antara dua muqaddimah itu mana yang paling lemah, fil kam wal kaif. Kam juz'iyah adalah yang lemah, kaif salibah adalah yang lemah. Kama sabaqat al-isyarah ilaihi, kama sabaqatil isyaratu ilaihi, sebagaimana telah diisyaratkan tadi. Fa idza kanat ihdal muqaddimatain juz'iyatan, maka jika salah satu muqaddimahnya juz'iyah, la budda wa an ta'tiyan natijatu juz'iyatan, maka harus juz'i itu juz'iyatun, la budda an ta'tiya an natijah juz'iyatan. Jadi harus natijah itu juz'i juga. Wa idza kanat ihdal muqaddimatain salibatan, dan apabila salah satu dari dua muqaddimah salibah, la budda, maka harus an ta'tiyan natijatu, natijah itu dalam keadaan salibah juga. Setelah itu nanti kita akan membahas mengenai al-ashkal al-arba'ah, tergantung letak awsatnya. Ya, yang qasimul iktirani atau qiyas iktirani al-hamli, berdasarkan letak ini, bi'atibar kaifiyati wad'il haddil awsat, berdasarkan kita di mana kita meletakkan haddul awsat, ya, fi muqaddimataihi, dalam dua muqaddimahnya yaitu sughra dan kubra, itu bisa dibagi berdasarkan letak awsatnya, haddul awsatnya, kita bisa bagi menjadi 4 bagian yang kemudian kita sebut al-ashkal al-arba'ah, 4 syakal atau 4 ashkal yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.